Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pembelajaran matematika. Para sobat matematika, kali ini kita akan membahas materi tentang perkalian dua buah matrik atau perkalian antara sebuah matrik dengan matrik yang lain. Nah, ini sebagai lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu perkalian antara matrik dengan skalar atau biasa disebut dengan perkalian skalar matrik. Nah, di sini eh, berarti kita akan mengalihkan matriks mulai dari apa sih syarat-syarat untuk dua buah matriks bisa dikalikan atau tidak, ya. Setelah itu baru kita bahas contoh bagaimana cara mengalihkannya. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, di sini matriks A itu bisa dikalikan dengan matriks B jika atau dengan syarat banyak kolom dari matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris dari matriks B. Ya. Jadi kalau banyak kolomnya matriks A atau matriks yang depan itu tidak sama dengan banyak baris dari matriks yang belakang atau matriks B tadi, maka A tidak bisa dikalikan dengan B. Atau kita bisa tuliskan dalam bentuk berikut. Matriks A berodo M kali N, misalkan kita kalikan dengan matriks B yang berodo N kali P. Nah, kita cek di sini apakah matriks A dikalikan dengan matriks B itu bisa dikerjakan atau tidak. Nah, kita lihat dari banyak kolom matriks A itu adalah N. Kemudian kita bandingkan dengan banyak baris dari matriks B, berarti yang N. Oke, karena sudah sama-sama N, berarti banyaknya sama atau nilainya sama, maka matriks A itu bisa dikalikan dengan matriks B. Karena bisa dikalikan, berarti misalkan hasil perkaliannya saya beri nama matriks C, maka kita juga bisa menentukan ordo dari matriks C tanpa harus menghitung dulu perkaliannya. Ya, hanya kita lihat dari posisinya di sini. Jadi, ordo dari matriks C nanti adalah M dikali dengan P. Oke, seperti ini. Ya, sebagai contoh aja. Misalkan di sini saya punya matriks P, ordonya 2 kali 3, dikalikan dengan matriks Q, ordonya 2 kali 3. Nah, kebetulan ini ordonya sama. Nah, apakah matriks ini bisa dikalikan? Nah, sama seperti tadi kita ceknya di bagian ini dulu. Kolom matriks P dengan baris matriks Q. Kolom matriks P adalah 3, banyaknya. Kolom matriks baris matriks Q banyaknya adalah 2. Karena ini berbeda, maka bisa dikatakan bahwa P dikalikan Q itu tidak bisa. Seperti itu ya. Contoh berikutnya, kalau saya punya matriks R, ordonya 2 kali 3, kita kalikan dengan matriks S, ordonya 3 kali 2. Nah, apakah matriks R bisa dikalikan dengan matriks S? Kita cek lagi. Sini. Oke, karena sama, berarti matriks R bisa dikalikan dengan matriks S. Misalkan saya beri nama matriks hasil perkaliannya adalah matriks T, maka ordo dari matriks T itu adalah 2 dikali 2. Sekarang pada matriks yang sama, matriks R yang berordo 2 kali 3 dengan matriks S berordo 3 kali 2, sekarang saya tukar posisi. Jadi matriksnya masih matriks yang ini, cuman saya balik S dikalikan dengan R. Apakah bisa? Gitu ya. Kita cek. 2 di sini juga 2. Oke, berarti bisa dikalikan. Nah, karena bisa dikalikan, saya beri nama hasil matriks perkaliannya adalah matriks U misalkan. Berapa ordo dari matriks U? Nah, berarti ini ya. 3 kita kali dengan 3. Oke, ordonya adalah 3 kali 3. Nah, sekarang kita bandingkan antara matriks T dengan matriks U yang merupakan perkalian dari R kali S dengan S kali R. Dari segi ukuran saja bisa kita lihat, ya, ukurannya sudah berbeda atau ordonya sudah berbeda dari hasil perkaliannya tadi. Mungkin dari sini bisa kita simpulkan bahwa matriks itu atau dalam perkalian matriks tidak berlaku sifat komutatif. Gitu ya. Jadi R kali S hasilnya tidak sama dengan S kali R. Itu dari segi syarat dulu dan hasilnya ordonya berapa, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara mengalihkannya. Ikut contohnya. Misalkan diketahui matriks A dan B seperti ini,
kita diminta untuk menyelidiki apakah operasi berikut bisa dikerjakan atau tidak. Jika bisa dikerjakan, maka tentukan hasil perkaliannya. Itu ya. Untuk poin A, matriks A dikali matriks B, sedangkan yang B itu matriks B dikali dengan matriks A. Nah, sekarang kita bahas untuk yang poin A dulu. Matriks A, kalau kita lihat di sini ya, berordo 2 kali 3, 2 baris 3 kolom. Sedangkan matriks B berordo 3 kali 2, 3 baris 2 kolom. Nah, seperti tadi di contoh di awal tadi, karena ini sama, berarti matriks A bisa dikalikan dengan matriks B. Nah, misalkan hasilnya adalah matriks C, saya beri nama matriks C, maka C nanti akan berordo 2 kali 2. Oke, seperti ini ya. Oke, berikut cara untuk mengalikannya. Oke, saya tulis ulang di sini. Matriks A kali matriks B sama dengan matriks A-nya saya tulis dulu, kemudian dikalikan dengan matriks B. Nah, langkah selanjutnya untuk mengalikannya, yang kita kalikan adalah baris ke-1, nih ya, baris ke-1 dari matriks yang depan, kita kalikan dengan kolom ke-1 matriks yang belakang. Ya, berarti 3 dikali 2. Gitu, kita tulis di sini dulu. 3 dikali 2 ditambah ya, kemudian yang berikutnya negatif 4 dikali 5, negatif 4 dikali 5 ditambah lagi belakangnya lagi 1 dikali 4, 1 dikali 4. Oke, karena sudah sampai paling bawah, kita kembali lagi, masih baris 1 lagi, berarti baris 1 kita kalikan dengan kolom kedua. Baris 1 kita kali dengan kolom kedua, kita letakkan pada baris 1 kolom 2 di sini. Berarti 3 dikali yang atas ini, 3 ditambah negatif 4 dikali 1. Negatif 4 kali 1 ditambah 1 kali negatif 2. Nah, selanjutnya baris 1 dengan kolom 1 sudah, baris 1 dengan kolom 2 juga sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan baris kedua dengan kolom 1, kemudian baris kedua dengan kolom kedua. Oke, sekarang kita mulai dari baris kedua kolom 1, diletakkan pada baris 2 kolom 1 di sini. Berarti 2 dikali 2 ditambah ya 3 kali 5. 3 kali 5 ditambah lagi 5 kali 4. Oke, lanjut ke baris 2 kolom 2. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 kali negatif 2. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung biasa saja. 3 kali 2 berarti 6. Ditambah negatif 4 kali 5 berarti negatif 20. Ditambah lagi 1 kali 4 adalah 4. Baris 1 kolom 1 selesai. Lanjut ke baris 1 kolom 2, berarti 3 kali 3-nya 9. Ditambah negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Ditambah lagi 1 kali negatif 2 berarti negatif 2. Sekarang lanjut ke baris 2 kolom 1, 4 ditambah 15 ditambah 20. Kemudian yang baris 2 kolom 2, 6 ditambah 3 ditambah negatif 10. Oke, sekarang berikutnya kita tinggal tambahkan saja. 6 ditambah negatif 20 berarti negatif 14 ditambah 4 berarti negatif 10. Kita lanjut baris 1 kolom kedua, 9 ditambah negatif 4, 5 ditambah negatif 2 berarti 3. 4 ditambah 15, 19 ditambah 20 berarti 39. 6 tambah 39 tambah negatif 10 berarti negatif 1. Oke, ini adalah hasil dari A dikali B. Yang selanjutnya
Nah, sekarang kita lanjutkan ke poin B. Matriks B dikali matriks A. Seperti tadi, kalau kita lihat dari ukurannya, matriks B itu 3 kali 2, matriks A 3 kali 2. Karena ini sama, berarti bisa dikalikan juga. Ya, karena bisa dikalikan, nanti harus kita tentukan berarti hasil perkaliannya seperti apa matriksnya. Gitu ya. Nah, berarti nanti ordo dari hasilnya adalah 3 kali 3. Oke, ini sebagai matriks D misalkan. Selanjutnya kita tentukan perkaliannya. Oke, matriks A dikali matriks B. Oh, maaf ini ketukaran ya. Ini matriks B. Matriks B kita kali dengan matriks A. Seperti ini. Berarti baris 1 dengan kolom 1. Berarti 2 dikali 3 ditambah 3 kali 2. Baris 1 dengan kolom 1. Lanjut ke baris 1 kolom 2. Berarti 2 kali negatif 4 ditambah 3 kali 3. Lanjut, masih baris 1 dengan kolom ketiga. Berarti 2 dikali 1 ditambah 3 kali 5. Baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 sudah selesai. Lanjut ke baris kedua dengan kolom 1. Berarti 5 kali 3 ditambah 1 kali 2. Baris 2 kolom 2. Berarti 5 dikali negatif 4 ditambah 1 kali 3. Lanjut baris 2 kolom 3. Berarti 5 kali 1 ditambah 1 kali 5. Kita lanjut baris ketiga dengan kolom 1. Berarti 4 kali 3 ditambah negatif 2 kali 2. Kemudian baris ketiga dengan kolom kedua. Berarti 4 dikali negatif 4 ditambah negatif 2 dikali 3. Ini yang terakhir. Baris 3 dengan kolom ketiga. Berarti 4 kali 1 negatif 2 kali 5. 4 kali 1 ditambah negatif 2 kali 5. Seperti itu. Selanjutnya hasilnya 2 kali 3 nya berarti 6 ditambah 6. Ini negatif 8 ditambah 9. Kemudian ini 2 ditambah 15 ya. Ini 15 ditambah 2. Yang baris 2 kolom 2 negatif 20 ditambah 3. Ini 5 ditambah 5. Ini 12 ya, 4 kali 3. 12 ditambah negatif 4 berarti kan dikurangi 4. Kemudian 4 kali negatif 4-nya berarti negatif 16. Negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Berarti ini dikurangi 6. 4 kali 1-nya 4. Ditambah negatif 2 kali 5 berarti negatif 10. Dikurangi 10 di sini. Hasilnya berarti 6 ditambah 6-nya 12. Baris 1 kolom 2-nya berarti negatif 8 ditambah 9 adalah 1. 2 ditambah 15 17. 15 ditambah 2 17. Negatif 20 tambah 3 negatif 17. 5 ditambah 5 10. 12 dikurangi 4 berarti 8. Negatif 16 dikurangi 6 berarti negatif 22. 4 dikurangi 10 negatif 6. Oke, ini adalah hasil perkalian dari matriks B dengan matriks A. Jadi sudah sangat terlihat kalau A dikali B pada contoh yang A tadi akan berbeda dengan B dikali A. Mungkin cukup seperti itu untuk perkalian matriks dengan matriks. Ya, mungkin ada yang kurang dipahami bisa diulangi lagi video ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.